Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Acan, owner dari Small Business Amanah Studio. Di bisnis aku menjual beberapa produk yang dapat teman-teman gunain untuk mendukung budgeting teman-teman. Aku mau ngucapin selamat datang buat teman-teman yang baru saja bergabung di YouTube channel aku, dan selamat datang kembali buat teman-teman yang udah pernah mampir di YouTube channel aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau klik video ini. Semoga videoku ini nanti bermanfaat. Di sini aku tidak berniat untuk menggurui, karena di sini aku juga sama-sama belajar, dan tentunya juga tidak berniat untuk pamer, karena tidak ada yang mau dipamerkan gitu ya. Oke, sambil aku nulis di transaction log ini, jadi aku mau mention lagi, barangkali teman-teman yang baru bergabung itu bingung. Jadi ini tuh kertas binder refill yang dapat digunain untuk budgeting. Ini aku bikin sendiri, desain sendiri, dan juga aku produksi sendiri. Barangkali teman-teman mau, nanti teman-teman bisa langsung cek link yang ada di description box, karena di situ aku bakal cantumin link toko aku dan juga link produk yang aku gunain di sini. Oke, jadi ini tuh di kertasnya tuh ada 4 jenis. Yang pertama itu monthly overview, jadi itu nanti dapat rekapannya untuk 1 bulan. Lembar pertama itu ada rekapannya untuk 1 bulan. Terus selanjutnya ada transaction log. Ini seperti yang aku pakai sekarang, itu digunain untuk mencatat uang keluar setiap posnya juga. Terus yang weekly check-in itu digunakan untuk mereview per minggunya. Jadi kalau teman-teman ada gaji setiap minggu, itu bisa banget dimasukin di weekly check-in itu. Terus yang selanjutnya itu ada lembar sinking fund. Lembar sinking fund itu digunain untuk nge-track keuangan kita, nge-track saving kita, entah apapun itu posnya gitu ya. Untuk teman-teman yang di sini aku tulis listrik dan juga pengeluaran untuk seserahan itu di sebelah kanan, karena sebelum aku nikah tuh pengeluaran aku kan sedikit ya, transaction log aku kan sedikit. Nah itu makanya biar tidak ngecampur, itu aku tulis di sebelah kanan. Lanjut, ini ada di kolom weekly check-in ya teman-teman. Di kolom weekly check-in ini aku gunain untuk mencatat pos-pos bensin, pegangan, eating out, dan juga dana cadangan. Di sini tuh aku hanya ada berapa tabel ya, ini 6 ya kalau nggak salah. 6 tabel aja yang aku gunain untuk 7 baris lah ya yang aku tulis di weekly check-in ini. Karena di weekly check-in ini aku manfaatkan untuk uang atau dana yang tersimpan di dompet. Jadi dana yang sering keluar masuk yang harus di track setiap harinya itu aku tulis di weekly check-in. Di sini aku pakai bensin, pegangan, eating out, dan juga cadangan. Nah ini tadi aku kan sempet salah ya teman-teman. Seharusnya itu yang weekly check-in ini yang aku tulis tuh spendnya atau uang yang digunain, bukan budgetnya gitu ya. Jadi untuk di minggu pertama tanggal 1 sampai tanggal 7 ini spend di bensin itu tidak ada, jadi balance-nya tetap 150 sesuai budget. Untuk pegangan ini kepake 100 dan balance-nya sisa 300. Dan untuk eating out itu kepake 40, jadi dari 200 itu sisanya 160. Terus untuk yang di cadangan ini tidak kepake, makanya balance-nya di situ tetap 100. Nah, ini untuk di week kedua aku pakai tanggal 8 sampai tanggal 14. Ini sambil aku tulis kategorinya dulu. Kategorinya itu tetap sama ya teman-teman. Jadi kategorinya itu tetap sama per minggunya dalam 1 bulan gitu. Terus ini lanjut, aku mau lihat di transaction log dulu. Aku mau tanda-tandain apa saja yang termasuk dalam weekly check-in minggu kedua. Dan di sini untuk bensin itu nggak ada keluar sama sekali, jadi masih 150.
Barangkali teman-teman ada yang tanya, ini kok bisa ya bensin dalam 2 minggu itu nggak keluar sama sekali gitu ya. Jadi ini tuh uang yang digunain untuk beli bensin tuh kadang dari uang pegangan. Karena uang pegangannya itu 1 minggunya 100.000 dan itu biasanya sisa karena biasanya kalau makan siang tuh karena bawa bekal jadi nggak beli sama sekali gitu ya teman-teman. Terus yang selanjutnya itu ada pegangannya sama kepakainya 100 jadi sisa 200. Terus untuk eating out ini yang agak besar ya teman-teman, kepakainya 140 jadi sisanya hanya 20.000 saja, dan dana cadangan itu nggak kepakai jadi masih utuh 100. Terus lanjut kita ke week 3, aku pakai tanggal 15 sampai tanggal 21. Nah, di sini bensinnya itu kepakai ya teman-teman, baru kepakai 22.000. Jadi sisanya ada di balance itu 128.000. Untuk dana pegangan nggak kepake jadi masih 200, dan untuk eating out itu kepake 72.000 jadi minus ya, dari 20.000 kepake 72.000 jadi minusnya 52.000. Dan untuk dana cadangan itu nggak kepake jadi masih 100. Jadi nanti di minggu ketiga itu dana cadangannya bisa untuk nutup minusnya di eating out gitu ya teman-teman. Nah, lanjut untuk di weekly check-in minggu keempat ini dari tanggal 22 sampai tanggal 31. Ini aku mau tandain dulu untuk di bagian eating out lagi. Di eating out itu aku kepake totalnya ada 69.000. Untuk bensinnya nggak kepake, dan ini untuk pegangan tanggal 26, tanggal 26, 27, dan itu sebenarnya tanggal 21 ya teman-teman, karena aku nulisnya tuh nggak berurutan gitu. Jadi untuk dana pegangan yang kepake itu ada 160.000. Terus di dana cadangan itu nggak ada yang kepake, jadi masih sisanya utuh sesuai budget. Terus ini untuk remaining itu sisa di 1 bulan itu ya. Untuk uang bensin ada sisa 128.000, uang pegangan ada di sisa 40.000, uang eating out ada minusnya 121.000 karena tadi kepake 69, dan yang terakhir ada dana cadangan itu masih sesuai budget, tapi itu aku gunain untuk nutup uang eating out yang minusnya itu banyak banget. Oke, gitu aja teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.